Dia melihat bayangan dirinya dalam air. Pisau menancap di dahinya. Ini benar-benar membuatnya ketakutan. Seseorang muncul di dalam air. Dia menikam tangan kirinya. Sekelompok orang keluar dari air. Pria itu tertegun. Ia tidak menyangka dalam gelembung air sedalam setengah meter ini menyembunyikan banyak orang jahat. Wajah mereka terlihat dingin. Pria ini tidak ingin berbicara dengan mereka. Dia hanya ingin menghadapi mereka. Jadi dia akan menunjukkan kemampuannya. Pria itu ingin menghabisi mereka dengan cepat. Namun tak terduga ia melihat sebuah kotak. Di dalamnya ada bayi yang terlihat gembira. Dan pria itu hendak menebasnya. Setelah melihat itu bayi tersebut tidak menangis. Tapi dia malah tersenyum. Sehingga membuat pria tersebut kebingungan. Hatinya melunak, kemudian membawa bayi itu pergi. Setelah memasuki hutan, organisasi pembunuh mengepungnya. Tapi pria itu dengan mudah mengalahkan mereka. Pemimpin organisasi ini cukup menakutkan. Bahkan seni bela diri pria itu sangat hebat. Orang tua ini harus berlutut. Benar dia adalah seorang master. Setelah pria itu membawa bayinya. Sepertinya bayi ini adalah ancaman. Mungkin hal ini sangat sulit baginya. Tapi dengan serangkaian pelatihan khusus, maka akan membuatnya semakin kuat. Di sini ada seorang wanita tua yang ingin memberinya makan. Tapi dia memukulnya. Seorang pria berambut panjang ini harus menjauh dari tempat yang gelap dan mencekik. Untuk menghindari pengejaran dari musuh. Berjalan lebih dari 100 mil. Akhirnya sampai di tempat yang sepi dan tenang. Di jalan semua orang menyapanya dengan antusias. Mata orang-orang di sana penuh dengan kebaikan. Tetapi cara menyambutnya cukup aneh. Chung Mao bermain dengan bayi itu. Namun tiba-tiba seorang gadis muncul. Dia ingin memukul Chung Mao dari belakang. Namun dia memukulnya dengan tongkat kayu biasa. Sehingga tongkatnya hancur. Kau sudah tua. Mengapa harus merawat bayi kecil? Ini sebenarnya agak berat. Jika ada seorang wanita di sampingnya, pasti akan banyak membantu. Tapi ini hanya permainan kecil di kota ini. Gadis itu berinisiatif untuk menemani Chung Mao. Dia juga selalu menjahilinya. Ketika Chung Mao sedang mandi, gadis itu mencoba menarik handuknya. Namun Chung Mao berusaha mengelak. Bukan karena malu, tapi ia takut semua bekas luka di tubuhnya terlihat. Kedatangan mereka menarik perhatian semua orang di desa. Pria berambut panjang dan seorang bayi lucu menjadi hiburan bagi mereka. Tapi momen-momen indah tak berangsur lama. Kini sekelompok tamu tak diundang datang ke desa di pedalaman yang damai ini. Dan mereka tidak memiliki banyak kedengkian. Hanya karena tempat ini sangat membosankan. Di sini mereka hanya ingin memberikan hiburan sederhana. Dan para wanita di sini adalah tujuan sebenarnya dari kedatangan mereka. Pria bertopeng ini mesum. Dia mencubit bibir seorang wanita dan menariknya. Jika wanita itu memiliki gigi yang indah, dia akan membiarkan mereka selamat. Para wanita akan menerima pelayanan khusus yang tak terlupakan darinya. Saat pemimpin kelompok itu akan memakan steak yang baru dipotong. Kemunculan wanita itu membuatnya terkejut. Tapi bukan karena dia sangat cantik. Melainkan dia tidak melihat kekurangan dari setiap giginya. Gadis ini memang agak gemuk. Dia dengan naif berpikir akan berhubungan dengannya. Setelah menemukan peluang, dia akan membunuh pria mesum tersebut. Tapi dia masih terlalu dini untuk melakukan itu. Pria tersebut menodongkan pistol ke arahnya. Benar-benar terlihat melalui metamorfosis ini. Tindakan preventifnya sangat sempurna. Dia memanggil semua pria di ruangan. Lalu meminta mereka untuk memperkosanya. Namun tiba-tiba seorang pria masuk melalui jendela. Dalam sekejap dia membunuh mereka semua. Chung Mao hanya menyisakan satu orang. Tapi orang itu mendorong gadis tersebut keluar jendela. Ini seperti yang diharapkan. Semua orang telah melihat pria mesum tersebut. Dan orang itu bergegas melarikan diri dari kota. Sepertinya orang jahat itu ingin memperingatkan semua orang di kota. Tetapi serangan Chung Mao membawa bencana bagi penduduk. Karena semua orang tahu bahwa orang mesum itu adalah pemimpin bandit terkenal di sini. Dan sepertinya sekarang keadaan di kota menjadi sangat buruk. Tak lama kemudian penduduk di kota ini menemukan sesuatu yang terkubur selama bertahun-tahun. Ternyata dalam peti itu terdapat perlengkapan senjata. Kemudian orang itu mencoba mengisi amunisi pada senjatanya. Kemampuan menembaknya sangat luar biasa. Saat ini mereka semua telah bersiap. Perlengkapan senjata yang sangat bagus. Ditambah baju kedap udara ini. Mereka siap menghabisi semua bandit ketika datang lagi ke kota ini. Dia mengerahkan semua pasukannya. Semua orang bersenjata lengkap.
Sekarang pria mesum itu telah datang membawa lebih dari 100.000 orang seperti sebelumnya. Kavaleri yang kuat itu seperti belalang. Mereka semua bersenjata lengkap, tapi saat ini mereka melihat seseorang di depan, lalu melemparkan pedang ke arahnya. Chung Mao mengabaikannya. Di sisi lain penembak jitu membidik ke akar rumput, lalu menembak dinamit yang tersembunyi di sana. Semburan pasir menghalangi penglihatan musuh. Melihat orang lain saling menembak, dia hendak menyerang, tapi sayangnya dia tertembak di kepala. Mereka belum mengurangi jumlah musuh. Rencananya tidak berjalan dengan baik. Kemudian penembak jitu itu menunjukkan keahliannya lagi. Dia berhasil membunuh banyak musuh. Lalu Chung Mao muncul di belakang musuh. Dia dengan cepat menebas semua musuh di sana. Setelah itu dia menebas pemimpin para bandit. Namun seseorang dari tempat yang jauh melihat Chung Mao. Chung Mao merasakan sesuatu yang aneh. Dia telah diincar oleh pria yang menakutkan. Ketika mereka sedang melarikan diri, seketika sekelompok orang aneh mengepung mereka. Ternyata mereka semua adalah mantan teman seperjuangan Chung Mao. Tetapi sebenarnya mereka tidak pernah pergi terlalu jauh saat menjalankan tugas. Pemimpin kelompok ada di sana, lalu memerintahkan bawahan untuk menyerang. Mereka segera melompat ke bawah. Semua orang di bawah tidak bisa kabur. Untungnya Chung Mao tiba tepat waktu dan langsung menyerang mereka. Pertarungan tragis ini berlangsung selama 2 jam penuh. Dan nyawa semua orang menjadi imbalannya. Sekarang gadis itu membunuh pemimpin bandit. Semua pasukan berpakaian hitam dikalahkan. Pemimpin kota hanya mengatakan sepatah kata sebelum meninggal. Sekarang Chung Mao harus menghadapi orang yang paling ditakutinya. Semua ingatan masa lalunya muncul di pikirannya. Untuk menjadi pembunuh terbaik, seseorang harus mengorbankan apapun. Tetapi hal itu menanggung beban psikologis yang besar. Jika ingin menjadi seorang pembunuh, dia harus menghilangkan semua kelemahannya. Dan pada akhirnya orang itu mencapai puncak dari seni bela diri yang dimilikinya. Tapi saat dia menemukan seorang bayi dari sebuah kotak, seni bela diri yang dilatihnya hancur. Benih cinta muncul dalam hatinya. Guru hendak membangkitkan kembali keinginan membunuhnya. Tapi sekarang Chung Mao telah menjadi seorang samurai terbaik. Dan berhasil mendapatkan kembali sisi manusianya. Guru melihatnya dengan bangga. Ternyata semua ini adalah niat baik dari gurunya. Itu karena dia ingin mati tanpa penyesalan. Tak lama kemudian guru mati di hadapan Chung Mao. Sekarang Chung Mao memiliki hati yang lembut. Bahkan dia juga sangat dihormati oleh penduduk kota. Kemudian dia pergi dari kota. Cerita pun berakhir.